Kau segalanya bagiku. Oh Tuhan, tempat saya persilakan. Shalom, selamat siang Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana di dalam kalender gerejawi setiap gereja memperingati hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Saudara, hari Pentakosta adalah bagian penting di dalam karya Allah bagi gerejanya. Kita bersyukur hari ini kita masih dapat memperingati hari Pentakosta. Rangkaian hari Pentakosta tidak boleh kita lepaskan, baik dari Natal maupun Paskah, maupun hari kenaikan, dan Pentakosta kita tahu bagaimana amanat agung Kristus Yesus, bagaimana karya Roh Kudus ketika hari pencurahan Roh Kudus itu dinyatakan Allah bagi gereja mula-mula. Di sana kita melihat bagaimana Allah bekerja melalui gerejanya untuk menyatakan amanat agung Kristus. Melalui gereja, melalui setiap orang-orang percaya pada waktu itu, mereka bertumbuh di dalam pengajaran, mereka bertumbuh di dalam penyembahan, mereka bertumbuh di dalam pelayanan, mereka bertumbuh di dalam penginjilan. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah spirit Pentakosta ini tetap kita teladani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini. Bahwa kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus, dipakai untuk menyatakan amanat agung Kristus. Pada hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kemenangan di tengah pergumulan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini bersama-sama kami boleh belajar dari firman-Mu. Sekali lagi kami percaya Tuhan akan berbicara melalui pribadi lepas pribadi pada setiap kami yang mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran-Mu dan kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami ketika kami membaca bagian firman Tuhan, Tuhan menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang kami baca dan apa yang kami dengar. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan membuka di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Samuel pasal 17. Memang bagian ini cukup panjang, ada 58 ayat, tapi kita tidak membaca semuanya. Dan bagian ini juga adalah bagian yang tidak asing bagi kita, tentang pertarungan Goliat melawan Daud. Mari kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Kita akan membaca dari ayat 3 sampai 11. Kemudian kita akan membaca ayat 23 sampai 26. Kemudian kita akan membaca di ayat 40 sampai 51. Ada 3 bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Memang kita tidak membaca semuanya karena bagian ini cukup panjang. Mari kita memperhatikan di ayat 3. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ganggang tombaknya seperti pesat tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang."
Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mari kita lihat, saudara, di ayat 23 sampai 26. Sebab ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Sekali lagi kita akan melihat di ayat 40 sampai 51. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangan. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudara, Alkitab dicatatkan dalam berbagai bentuk. Salah satu adalah narasi. Perjanjian Lama hampir 40% berisikan narasi. Bukan narasi yang tanpa makna. Bukan narasi yang tanpa satu makna teologis di dalamnya. Bukan hanya kisah tentang seseorang, bukan hanya kisah tentang sejarah atau satu cerita belaka. Tetapi kita tahu, narasi Daud dan Goliat ini memiliki makna teologisnya. Saudara, cerita ini adalah cerita yang sangat populer dan sangat digemari oleh banyak orang. Cerita yang sangat heroik di dalam Perjanjian Lama. Ya, hampir semua orang Kristen mengetahui cerita ini. Saya juga waktu kecil ketika sekolah minggu, saya sangat senang dengan kisah ini. Ketika kisah ini dibacakan atau diceritakan atau digambarkan secara visual, saya sangat senang melihat
ketika Daud melemparkan batu, ya, atau mengumban batu, kemudian Daud dengan gagah berdiri di atas mayat Goliat. Ya, saudara, memang menarik kisah ini dan pertarungannya juga menarik. Bahwa kisah ini dimulai dengan dua bangsa yang berhadap-hadapan. Satu di bukit sebelah sini, satu di bukit sebelah sana, dan di tengah-tengahnya adalah lembah. Dan lembah ini sebagai ajang pertarungan bagi kedua bangsa ini. Bisa kita bayangkan juga, saudara, menariknya pertarungan ini, bahwa kemenangan itu hanya diwakili oleh satu orang. Saudara, dibayangkan sebuah bangsa menang hanya diwakili dengan kemenangan satu orang. Dan saya pikir hampir tidak akan terjadi dalam model peperangan semacam ini, di mana kehormatan suatu bangsa diwakili oleh satu orang saja. Saudara terkasih Tuhan, tampil dari bangsa Filistin yang kita baca, yang kita kenal dan kita juga tahu, namanya adalah Goliat. Dia menantang duel satu lawan satu dari bangsa Israel. Dan disebutkan pada waktu pagi hari maupun petang hari, selama 40 hari, saudara bisa bayangkan, Goliat ini maju ke depan menantang bangsa Israel. Pagi hari, petang hari dia muncul menakut-nakuti bangsa Israel. Dan jelas betapa takutnya pasukan Israel ini. Saudara, dikatakan tidak ada seorang pun dari pasukan Israel, termasuk Raja Saul sendiri, tidak berani maju menghadapi tantangan dari Goliat itu. Sehingga semakin menjadi hinaanlah bangsa Israel, semakin menjadi cemoohan dari Goliat, dan membuat pasukan Israel ini, dikatakan dalam Alkitab, begitu cemas hati dan ketakutan. Kalau kita bisa bayangkan, ketakutan pada waktu itu adalah tentang Goliat. Kalau ditanya orang Israel, apa yang kamu takutkan? Yaitu Goliat. Dan mungkin seperti saat ini, apa yang sedang dibicarakan, apa yang mungkin menakutkan kita, yaitu pandemi COVID-19. Saudara, situasi keadaan demikian bukan hal yang mendatangkan damai sejahtera, tapi ketakutan daripada bangsa Israel. Seperti yang kita ketahui, saudara, kisah cerita ini menceritakan hanya ada seorang yang bernama Daud yang berani maju menghadapi Goliat dan mengalahkannya. Saudara, mari kita lihat kisah ini, narasi ini. Bukan tentang hebatnya Daud, tetapi tentang hebatnya Allah. Menarik untuk kita perhatikan, saudara, di mana penulis narasi ini memulai kisah ini dengan memperlihatkan secara detail tentang profil seorang Goliat. Seorang Goliat yang hebat, yang sangat menakutkan itu, yang kontras dengan Daud. Di sini kita bisa melihat bahwa penulis ingin memperlihatkan sebenarnya Daud bukanlah tandingannya Goliat. Goliat terlalu besar, terlalu kuat bagi Daud. Ayat 4-11 kita bisa melihat bahwa Goliat itu disebut si raksasa. Julukannya adalah pendekar, saudara, kalau kita baca di situ. Dia adalah seorang pendekar. Tingginya itu kurang lebih 3,2 meter. Seorang yang sangat besar, bukan? Seorang yang sangat tinggi. Bukan hanya itu, dia memiliki peralatan perang yang lengkap, baik untuk menyerang maupun untuk bertahan, saudara perhatikan. Penulis kitab Samuel ini memaparkan berapa berat bajunya, ketopong yang dipakainya, tombaknya dan sebagainya. Dikatakan dia punya ketopong untuk melindungi kepalanya. Dia punya baju jira yang bersisik. Perhatikan, saudara, menurut penafsir, baju jira yang bersisik ini adalah satu baju perang yang tidak mudah ditembus oleh senjata. Dia punya kerapatan yang sangat rapat sehingga tidak mungkin ditembus oleh senjata. Saudara terkasih Tuhan, dikatakan beratnya itu kurang lebih 56-57 kilo. Dan tombak dan mata tombaknya, hanya mata tombaknya saja itu 7 kilo. Untuk melindungi kepala, bahu, badan sampai kaki. Bahkan ada seorang yang membawa perisai di depannya. Bagaimana bisa menyerang orang seperti itu? Sudah besar, tinggi, kuat, dan perlengkapan senjatanya hebat pula. Tapi saudara, kita lihat dia bukan hanya punya hal-hal demikian. Dikatakan dalam Alkitab, dia punya pengalaman bertarung. Dia punya pengalaman berperang yang tidak dapat diragukan lagi. Karena apa? Karena sejak mudanya dia sudah menjadi prajurit, dikatakan.
Kita bisa memikirkan bahwa sejak muda dia sudah dilatih menjadi seorang prajurit, seorang petarung. Sehingga dia berani menantang satu lawan satu daripada pasukan Israel. Bangsa Filistin beranggapan dengan diwakilinya Goliat itu akan memenangkan peperangan ini. Sehingga dia berani menantang duel satu lawan satu. Siapa yang menang dikatakan akan diperhitungkan sebagai kemenangan bangsanya. Saudara terkasih Tuhan, kita lihat Goliat adalah seorang yang diandalkan oleh bangsanya untuk melawan prajurit Israel. Awal strateginya berhasil, saudara. Goliat berhasil menciutkan hati orang Israel. Goliat berhasil menggentarkan hati orang Israel. Bahkan sangat menakutkan dan sangat mengerikan sekali bagi pasukan Israel. Kita lihat, demikian penulis kitab Samuel menampilkan sosok yang hebat dan perkasa itu yang bernama Goliat. Tetapi ada hal yang kontras, yang berbanding terbalik. Disebutkan ada seorang yang bernama Daud. Daud sangat kontras dicatatkan oleh penulis kitab. Dia dikatakan ada seorang yang kecil, yang sangat kecil, melawan seorang raksasa yang besar. Dan secara logika tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Daud bisa mengalahkan Goliat. Seperti orang dewasa melawan anak kecil, kita bisa tahu siapa pemenangannya. Saudara terkasih Tuhan, penulis mengatakan dia adalah seorang gembala. Perhatikan, profil yang diberikan oleh penulis kitab Samuel kepada Daud ada seorang gembala. Bukan latar belakang seorang prajurit atau petarung, bukan. Bahkan dikatakan dia orang yang sangat muda, kemerah-merahan parasnya. Ya, masih muda sekali. Dia tidak qualified untuk berperang, apalagi untuk bertarung, saudara. Dia dipakaikan baju perang, dia tidak bisa jalan. Ya. Dan dikatakan dia tidak pernah atau belum pernah memakai baju perang tersebut, baju perangnya Saul. Bahkan kita lihat di dalam konteks narasi itu, Daud itu hanya membawa makanan, hanya kurir, saudara. Ya, kalau zaman sekarang itu Gojek, ya, Gojek, ya, yang membawa makanan untuk saudara-saudaranya. Dan kita lihat beberapa komentar yang meragukan Daud itu dari abangnya sendiri Eliab. Eliab memarahi Daud. Tugas kamu menjaga domba, bukan berperang. Kamu tidak cocok untuk berperang. Dan bahkan Saul juga mengatakan, tidak mungkin engkau melawan Goliat. Goliat sudah berpengalaman sejak mudanya untuk berperang. Dan kita tahu Goliat sendiri pun mencemooh, menghina, bahkan merendahkan Daud. Kau masih muda, kemerah-merahan. Dalam bahasa kita mungkin terlalu ganteng lah. Ya, misalnya seperti artis Korea, aktor-aktor Korea. Terlalu ganteng lah kau maju berperang. Ini pekerjaan kasar. Ya, terlalu ganteng kau melawan aku. Saudara terkasih Tuhan, jelas bahwa pertarungan ini bukan pertarungan yang adil dan seimbang. Raksasa perang melawan gembala domba. Goliat terlalu kuat bagi Daud dan bagi pasukan Israel. Akan tetapi di sini dapat kita lihat bahwa Alkitab ingin memperlihatkan bagi kita bahwa pertarungan ini bukan utamanya tentang dua pribadi, bukan. Bukan tentang pribadi Daud dan Goliat, bukan. Bukan tentang juga dua bangsa dengan kekuatan militernya, bukan. Antara Israel dan Filistin, bukan. Tapi kita lihat pertarungan ini adalah tentang Allah Israel yang berperang. Allah yang menyelamatkan umatnya. Allah yang memberikan kemenangan di tengah pergumulan umatnya. Penulis kitab ini memperlihatkan kita bahwa bukan Daud sebagai pahlawan perangnya, bukan. Melainkan Allah sendiri sebagai pahlawan perang. Dialah kemenangan bagi umat Israel yang dapat diandalkan untuk menghadapi ketakutan yang amat sangat ketika menghadapi Goliat dan bangsa Filistin. Saudara, kita tidak bisa bayangkan sampai tahu betul betapa takutnya orang Israel pada waktu itu. 40 hari siang, pagi dan sore keluar menantang, mencemooh, merendahkan pasukan Israel. Begitu menakutkan bagi orang Israel. Seorang hamba Tuhan yang bernama Eugene Peterson, dia mengatakan ketakutan ini berkaitan dengan masalah imajinasi bangsa Israel. Ketika dia membahas bagian ini, dia katakan bahwa ketakutan yang dihadapi oleh bangsa Israel itu karena masalah imajinasi.
Orang Israel sudah mulai memikirkan jikalau mereka kalah bagaimana. Mereka pasti akan ditindas oleh bangsa Filistin. Rumah mereka akan dibakar, harta kekayaan benda mereka akan diambil. Istri dan anak-anak mereka akan ditawan menjadi budak. Mereka punya imajinasi demikian sehingga mereka sangat takut menghadapi Goliat. Bukan hanya Goliat yang besar dan bangsa Filistin yang mungkin lebih unggul dari bangsa Israel. Hidup kita saat ini diisi dengan imajinasi apa, Bapak Saudara? Ketika penyebaran COVID-19 ini begitu masif, apa yang terjadi dengan imajinasi hidup kita? Melihat situasi kondisi saat ini, apalagi setiap hari ada berita-berita demikian, ya, Saudara, itu akan mengganggu imajinasi kita. Mungkin kita bisa membayangkan, oh saya sendiri yang kena. Baik saudara, berapa minggu yang lalu saya kena DBD. Gejala DBD itu ada hampir-hampir sama dengan COVID, saudara. Sempat saya pikirkan, wah jangan-jangan saya kena corona ini. Ya. Saudara, saya tidak membiarkan imajinasi itu berkembang. Akhirnya dari majelis menganjurkan saya dirawat di rumah sakit. Ternyata memang DBD bukan COVID, saudara. Kita berimajinasi, oh bagaimana tetangga saya kena. Ya. Kemudian bagaimana ketika saya pergi ke pasar kena, dan sebagainya. Imajinasi kita berkembang, harus dirawat, dikarantina, dan sebagainya. Saudara, memang satu sisi kita diperhadapkan dengan antisipasi terhadap penyebaran virus ini. Tapi satu sisi, jangan biarkan imajinasi kita berkembang dengan liar, sehingga merusak iman kita. Ini yang terjadi dengan bangsa Israel menurut Eugene Peterson. Bahwa imajinasi mereka berkembang dengan liar, akhirnya merusak perspektif imannya kepada Allah. Saudara, akhirnya merusak imajinasi kita tentang Allah. Melihat Allah itu kecil di atas masalah yang sedang kita hadapi. Akhir-akhir ini banyak sekali perbincangan online ya saudara tentang bagaimana spiritualitas dan lain sebagainya. Saya tertarik dengan satu ilustrasi yang diberikan oleh dosen STAA, termasuk dosen saya juga. Dia mengatakan, kalau kita meletakkan masalah kita di depan, masalah ini di depan, kemudian Allah di belakang, maka kita tidak akan pernah melihat Allah. Karena tertutup dengan masalah kita. Tetapi jikalau kita meletakkan Allah di depan, masalah di belakang, maka kita akan melihat Allah. Saudara, mungkin contoh Yeskil sudah pernah menyampaikan tentang Ain Yape. Di dalam konteks ini, Daud melihat Allah dalam peperangan ini. Saudara terkasih Tuhan, demikian juga. Jangan biarkan imajinasi kita berkembang terlalu liar dengan kondisi yang ada sehingga merusak imajinasi kita terhadap Allah. Sehingga merusak perspektif iman kita kepada Allah. Daud sendiri menyadari bahwa Allah lah yang menjadi pembela yang bertindak baginya. Dia punya perspektif iman yang benar di dalam hal ini. Kita lihat, Daud dari awal sudah mengingatkan identitas pasukan Israel. Mereka itu adalah barisan pasukan Allah yang hidup. Saudara lihat di ayat 26 apa yang dikatakan oleh Daud, ya. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Maksudnya apa? Artinya bahwa mereka itu adalah pasukan tentaranya Allah, saudara. Barisan Israel barisan pasukan Allah yang hidup adalah tentaranya Allah, di mana Allah yang memimpin mereka, di mana Allah yang menyertai mereka. Saudara terkasih Tuhan, ini dilupakan oleh orang Israel dan pasukan Israel. Allah memberi kemenangan. Dan kita lihat beberapa kali Daud menyebut hal itu. Ingat, engkau adalah barisan daripada Allah yang hidup. Tapi mereka melupakan. Kemudian kita lihat bagaimana Daud sendiri pun mengalami Tuhan. Ayat 36-37. Di situ Daud menceritakan bagaimana ketika dia menghadapi singa dan beruang ketika mengembalakan kambing dombanya. Maka Goliat dilihat nasibnya akan sama seperti binatang yang dihadapi oleh Daud, singa dan beruang itu. Daud percaya demikian Tuhan melepaskan dia dari singa dan beruang itu. Demikian juga Tuhan akan melepaskan dia dari bangsa Filistin, khususnya Goliat. Saudara, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pengalaman bersama dengan Allah. Pengalaman bersama dengan Allah membuat Daud itu yakin akan pertolongan untuk melawan Goliat. Karena Daud sudah mengalami ketika dia mengembalakan kambing dombanya,
Tuhan menyertai dia melawan binatang-binatang tersebut. Ketika dia menghadapi Goliat, dia meyakini Tuhan menyertainya. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa Daud itu telah melatih diri untuk menyadari Allah jauh lebih real daripada keganasan singa dan beruang. Daud telah melatih dirinya untuk menyadari Allah itu jauh lebih real daripada keganasan singa dan beruang. Saudara, saat-saatnya ada saat yang tepat untuk kita mengalami Allah. Menyadari Allah lebih real dari masalah-masalah yang mungkin sedang kita hadapi. Kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul di masa pandemi ini, Pak Saudara. Daud memiliki pernyataan iman yang sangat jelas bahwa Allah akan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya pada hari itu juga. Hal ini berbeda dengan pasukan Israel dan Raja Saul, bukan? Kepercayaan mereka itu telah hilang. Kepercayaan mereka telah hilang sebagai barisan daripada Allah yang hidup. Kita perhatikan konteks dari pasal sebelumnya. Bahwa ketika Raja Saul itu dipilih sebagai raja di Israel, raja pertama. Dia dipilih sebagai apa? Bukan hanya pemimpin. Tapi dikatakan di situ supaya dapat menyelamatkan bangsa Israel. Sebagai figur penyelamat bagi mereka. Tapi kita lihat Raja Saul gagal, bukan? Dia gagal. Seharusnya peperangan itu dipimpin oleh dia. Dia menjadi seorang figur penyelamat. Tetapi bukannya begitu. Justru dia menawarkan hadiah, bukan? Siapa yang bisa mengalahkan Goliat akan diberikan kekayaan. Bahkan akan menjadi menantu dia. Bukan dia sendiri yang berperang. Dia menggunakan orang lain dan ditawarkan hadiah kepada mereka. Dan kita lihat di dalam konteks yang paling dekat di pasal 16. Allah itu memilih Daud sebagai pengganti Saul. Kegagalan yang sangat nyata dari Saul berdampak kepada pasukan Israel. Barisan Allah yang hidup itu. Mereka tidak lagi melihat pertolongan Tuhan di tengah pergumulan perang mereka. Tidak lagi. Bahkan dikatakan Roh Tuhan itu undur dari Raja Saul. Ya, memang konsep Roh Kudus di PL dan PB ada perbedaan di situ. Di hari Pentakosta Roh Kudus tinggal diam pada setiap orang percaya. Tapi di perjanjian lama Roh Kudus orang-orang tertentu yang dipenuhinya. Dan dia bisa keluar ketika orang itu tidak berkenan lagi di hadapan Allah. Ketika Roh Kudus, Roh Tuhan undur dari Saul. Saul dimasuki roh jahat. Ya. Dan kita tahu Daud memainkan kecapi supaya Saul menjadi nyaman. Hati Saul tidak berpaut pada Allah lagi. Yang mempengaruhi perspektif imannya. Perhatikan saudara. Ketika Roh Tuhan undur daripadanya, mempengaruhi perspektif imannya dalam Tuhan. Dan perbedaan ini sangat jelas terlihat dengan Daud. Daud justru mengumandangkan kemenangan karena Allah. Seperti dia katakan kepada Goliat, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Dan di akhir kisah ini kita tahu bahwa perlawanan Daud dan Goliat itu di luar dugaan. Dengan cara yang tidak lazim sebagaimana satu pertarungan. Hanya sebentar saja dia menewaskan Goliat. Ketika umpan Daud mengenai dahi Goliat. Dan Daud mengalahkannya, membunuhnya. Dan dikatakan tanpa pedang di tangan. Satu ungkapan dari sang narator penulis kisah ini. Saudara, perlawanan Daud jelas dengan pertolongan dan kepercayaan penuh pada Allah. Bukan dengan kekuatan militer ataupun kehebatan Goliat, bukan. Allah yang menyaksikan kuasa pertolongannya. Khususnya kepada Daud, kepada Eliab, kepada Saul, kepada pasukan Israel, kepada bangsa Israel. Sehingga cerita ini dicatatkan. Juga kepada bangsa Filistin. Dan khususnya juga pada Goliat yang sombong itu. Dan pada hari ini juga Allah menyatakan pada kita. Bahwa Allah itu penyelamat mereka. Allah yang hidup itu. Allah yang menyelamatkan. Dan dikatakan bahwa supaya seluruh bumi ini tahu tentang Allahnya bangsa Israel. Kita perhatikan di ayat 46. Ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Satu deklarasi yang luar biasa, saudara.
bahwa peperangan ini bukan tentang kehebatannya Daud, tentang kehebatannya Goliat, tapi tentang Allah yang akan menyatakan dirinya, pertolongannya, penyelamatannya kepada bangsa Israel. Sehingga di ayat 50, saudara lihat di ayat 50, ya, narator mengatakan, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tanpa pedang di tangan. Apakah yang dimaksudkan, apa yang disimpulkan oleh penulis ini? Penulis ini ingin menyatakan bahwa pertarungan ini bukan utamanya tentang cara mengalahkan Goliat. Oh, Daud hebat ya, tepat ya, umbannya kena dahi Goliat. Tidak, tetapi tentang siapa sebenarnya yang mengalahkan Goliat, yaitu Allah sendiri. Goliat dikalahkan tanpa pedang di tangan. Artinya apa? Bukan peralatan militer. Bukan peralatan militer yang lazim digunakan peperangan saat itu. Dia dikalahkan Daud dengan umban dan batu. Orang Filistin merasa akan menang dengan tombak, dengan lembing dalam peperangan ini. Tapi Daud berperang dengan nama Tuhan. Tuhanlah yang berperang baginya. Karena apa? Karena Daud menyerahkan dirinya, kepercayaannya kepada Allah. Allah yang memberi keberaniannya, memberikan dia kekuatan untuk menghadapi raksasa Goliat itu. Siapa yang dapat melakukannya? Siapa, saudara? Jikalau bukan Allah yang memberikan kemenangan bagi Daud dan bangsa Israel, sehingga mereka dibangkitkan kembali. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, mereka mengejar orang Filistin sampai ke Ekron, dan bangsa Filistin dikalahkan. Perlu diketahui, saudara, bahwa peperangan pada zaman itu bukan hanya peperangan antara dua bangsa saja. Peperangan yang terjadi pada waktu itu adalah berkaitan dengan ilah bangsa itu. Dalam hal ini yaitu Allah Israel, Yahweh, dengan ilahnya Filistin, yaitu Dagon. Saudara perhatikan ya, di ayat 43. Ketika Goliat mencemooh Daud, ya, anjingkah aku engkau mendatangi dan sebagainya. Kita lihat apa yang dikatakan Goliat. Demi para Allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Saudara, jelas bahwa di dalam peperangan saat itu bukan hanya tentang bangsa, bukan hanya tentang pribadi, tapi tentang Allah. Tentang Allah. Ya. Bukan hanya tentang motif politik, sosial, ekonomi, bukan. Bukan tentang motif teritorial, kekuasaan, maupun kehebatan suatu bangsa, bukan. Tapi kita lihat satu deklarasi kemenangan Daud memperlihatkan jelas bahwa Allah yang jauh lebih hebat daripada ilah Filistin. Sehingga dikatakan Allah sendirilah yang mengalahkannya, Allah yang berperang bagi bangsa Israel. Saudara, sejauh ini mungkin kita hanya melihat bahwa kisah ini tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Kita tidak melihat bahwa Allah yang ada di balik semuanya itu yang mengalahkan Goliat. Terus terang secara logika pasti kalah Daud. Tapi karena Allah menyertainya, karena kepercayaan Daud kepada Allah, diberikan kemenangan. Saudara, seorang hamba Tuhan ya menarik apa yang dikatakan yang bernama Timothy Keller. Timothy Keller mengatakan bahwa terkadang kita beranggapan kita adalah Daud yang menghadapi Goliat. Goliat itu seperti pergumulan kita, permasalahan kita, kelemahan-kelemahan kita. Kita ini adalah Daud dan kita punya Goliat yang besar dalam hidup kita. Dia katakan seharusnya kita melihat diri kita itu adalah Saul dan pasukan Israel, bukan Goliat. Bukan Daud. Bukan Daud. Karena apa? Karena kita penuh dengan ketakutan, kecemasan, kelemahan. Itulah gambaran Raja Saul dan pasukan Israel, bukan Daud. Penuh kegagalan menghadapi pergumulan yang menjadikan kita ketakutan. Daud bukan kita. Daud adalah bayang-bayang Kristus, atau dalam bahasa teologisnya dia adalah tipologinya Kristus yang menjadi penyelamat bagi kita. Ingat, konteks raja di Israel itu adalah figurnya sebagai penyelamat. Demikian Kristus telah menyelamatkan kita. Dia yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Saudara, jikalau Kristus telah menyelamatkan kita dari hal yang terbesar dalam hidup kita, yang menakutkan kita, yaitu maut itu,
Apakah Dia tidak akan memberikan kemenangan di atas pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini? Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan, kita mempunyai seorang imam besar, yaitu Yesus, anak Allah. Imam besar yang kita punya ini bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Saudara, kita memiliki Allah yang akan menyertai kita untuk memenangkan pergumulan yang kita hadapi. Akhirnya kita dapat menyimpulkan dalam narasi ini, jelas bukan tentang kehebatan Daud, bukan juga tentang kisah Daud dan pertarungannya, melainkan tentang kisah percaya kepada Allah. Kemenangan di tengah pergumulan adalah bersama dengan Allah yang akan memberikan kita kemenangan. Di sini kita dapat lihat, saudara, Daud sendiri menyerahkan diri kita dengan penuh percaya kepada Allah, yang memberikan keberanian, kekuatan kepadanya untuk mengalahkan Goliat yang perkasa itu. Jelas bukan kehebatan Daud, tapi tentang satu kisah yang sederhana, bagaimana percaya kepada Allah. Sudahkah Allah menjadi sumber kepercayaan kita di tengah kondisi apapun yang kita hadapi saat ini? Ini menjadi satu pertanyaan penting dalam hidup kita. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang menjadi sumber kemenangan menghadapi ketakutan-ketakutan dalam pergumulan ini. Kemenangan di tengah pergumulan hanya ada ketika kita bersama-sama dengan Allah. Ketika ada pergumulan hidup, sangat mungkin bagi kita untuk mencari solusi dengan cara kita sendiri. Atau kita bertindak berdasarkan insting kita, tanpa melibatkan Allah untuk mencari solusi terhadap pergumulan kita. Saudara, ini perlu kita perhatikan. Terkadang kita punya insting yang lebih kuat daripada kita percaya kepada Allah untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidup kita. Ketika kita diperhadapkan antara pengetahuan kita tentang Allah dan kenyataan hidup yang terjadi, ketika tidak bersesuaian dengan apa yang kita ketahui, mungkin saja insting kita akan bertindak. Orang Israel, pasukan Israel punya pengetahuan bahwa mereka adalah barisan daripada Allah yang hidup. Mereka mau tahu bahwa Allah akan memimpin mereka. Tetapi ketika diperhadapkan dengan satu kenyataan, ada Goliat yang besar menantang mereka, mereka tidak mampu mengendalikan pengetahuan mereka dengan apa yang mereka lakukan. Saudara, terkasih Tuhan, ini menjadi awasan bagi kita. Ya. Seringkali kita juga punya pengetahuan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa. Ya. Tapi di tengah gencarnya penyebaran COVID saat ini, mungkin kita sudah bertanya, mana nih mujizat Allah? Mana nih pertolongan Allah? Saudara, antara pengetahuan dan pengalaman yang kita hidupi, memang ada gap, ada jarak di dalamnya. Tapi jangan biarkan insting kita bertindak lebih kuat daripada kepercayaan kita kepada Allah. Ada kalanya kitalah yang mengecilkan kuasa Allah. Bukan Allah yang tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi pergumulan ini. Selanjutnya, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah memberi kemenangan kepada kita dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Tidak terpikirkan Goliat bahwa Daud akan mengalahkannya dengan begitu. Dengan caranya sendiri, dengan cara yang tidak dapat kita pikirkan. Ketahuilah baik saudara, bahwa Allah sedang bekerja di tengah-tengah pergumulan kita saat ini. Mungkin kita tidak melihatnya dengan sangat jelas dan nyata saat ini. Kita lihat ada ilmuwan yang Tuhan bangkitkan kepada mereka untuk meneliti, untuk vaksin menghadapi virus corona ini. Ada kebijakan-kebijakan yang saya percaya Tuhan mengontrol di dalamnya, termasuk pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan. Tuhan pakai itu. Dan kita jangan lupa ada kesembuhan bagi orang-orang yang terkena virus ini. Dan kita juga ingat, sampai hari ini Tuhan melindungi kita. Kita bisa sehat sampai saat ini karena ada perlindungan Tuhan. Saudara, bukankah Tuhan sedang bekerja saat ini? Jangan melihat Tuhan tidak bekerja di tengah kondisi saat ini. Walaupun kenyataan yang kita hadapi, semakin banyak orang yang terserang virus ini. Saudara kasih Tuhan, Tuhan punya caranya sendiri
Oleh sebab itu mari kita nantikan. Kita nantikan surprise, kejutan dari Allah dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Dia akan memberikan kemenangan sebagaimana Kristus yang tersalib dan yang bangkit itu memberikan kita kemenangan sejati di atas segala persoalan dan pergumulan hidup kita saat ini. Saudara, di hari Pentakosta ini kita percaya, setiap yang percaya, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Ketika pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu di kota Yerusalem, artinya apa? Allah hadir, yaitu Roh Kudus adalah Allah hadir, berdiam di dalam hidup kita. Ketika kita percaya Allah berdiam dalam hidup kita, bukankah Roh Kudus itu berkarya untuk mengajar, mengingatkan kita akan firman Tuhan? Saat ini ada saat yang tepat mungkin untuk kita terus belajar untuk mengenal Tuhan lebih baik, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Lebih percaya kepada Dia lagi. Dan kita tahu Roh Kudus membantu kita, mengajari kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Di tengah pandemi ini, bagi saudara saya yakin semua terima renungan ya. Satu hari bisa banyak renungan 10, bahkan lebih. Video ini, video itu, bagi saudara. Kita dikuatkan terus. Kita ingat, biar Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Untuk selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ketika kita akan bertindak, ketika kita akan memutuskan sesuatu, biar Roh Kudus yang mengajar kita untuk melakukan. Dan ingat, karya Roh Kudus juga menghibur kita. Penghiburan ini bukan hanya tentang kedukaan, tapi penghiburan di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita bisa kuat, kita bisa tenang, kita bisa beroleh damai sejahtera. Ingat, Roh Kudus bekerja menghibur kita saat ini. Berharaplah kepada Roh Kudus untuk terus boleh menghiburkan kita di tengah kesulitan, di tengah banyak hal yang kita hadapi saat ini. Dan satu hal yang indah, yang mungkin sudah kita lupakan. Roma pasal 8 ayat 26. Mari kita lihat bagian ini untuk mengakhiri firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 26 mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus membantu kita dalam doa. Ketika kita ingin menang dan pergumulan dan permasalahan kita, kuncinya kita berlutut sungguh-sungguh di hadapan Allah, berharap kepadanya untuk berdoa. Kemenangan di tengah pergumulan adalah bersama-sama dengan Allah. Dan kita tahu hari ini Roh Kudus hadir dalam hidup kita, ada di dalam hidup kita. Dia yang menemani kita, dia yang menguatkan kita, dia bersama-sama dengan kita. Dan ingat, dia ada Allah, bukan hanya kuasa, dia ada Allah. Dia adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal yang ada menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati apa yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah kami kembali diarahkan perspektif iman kami kepada Tuhan. Jangan biarkan imajinasi kami menjadi rusak tentang Allah oleh karena situasi dan kondisi di sekeliling kami. Ajar kami untuk berharap, ajar kami untuk percaya, seperti Daud percaya kepada Engkau. Tuhan, kami tahu saat ini banyak sekali pergumulan yang kami hadapi. Tak habis-habis, banyak keluhan-keluhan dalam hidup kami yang sulit kami ceritakan. Tapi ketika kami tahu Roh Kudus ada di dalam hidup kami sanggup, kami percaya, kami berani berlutut berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dan pertolongan. Sekalipun saat ini kami belum melihat dengan nyata dan langsung bagaimana pertolongan Tuhan. Tapi dalam firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjadi pemenang-pemenang di tengah pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.